Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, pada video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat file zip sekaligus upload ke Adobe Stock gitu ya. Karena mungkin kelihatannya hal ini simple, hanya saja ketika teman-teman memakai cara ini, teman-teman bisa menghemat waktu karena caranya sangat efisien. Mulai dari pembuatan judul, tag, metadata, zip file, hingga upload dan siap submit. Oke, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini. Oke, di sini aku sudah punya filenya ya, sudah berbentuk vektor. Di sini konsepnya adalah simple logo owl begitu ya. Untuk masalah konsepnya ini disesuaikan aja dengan karya teman-teman semua ya. Ini hanya contoh dan bisa diikuti caranya. Yang pertama, teman-teman pastikan dulu punya karyanya dalam bentuk vektor. Kemudian siapkan filenya, masuk ke menu new file, dan settingannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat atau screenshot ya. Untuk ketika kita pengen upload file ataupun desain kita ke Adobe Stock, misalnya rasionya adalah bentuknya kotak seperti ini ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai 2200 kali 2200 pixel. Nah, ketika pengen landscape, nanti tinggal ditambahin aja di sininya 4000, di sininya 2000, begitupun sebaliknya. Seperti itu ya. Yang penting ketika nanti dikalikan, hasilnya itu adalah 4 juta pixel, karena minimal dari file yang dibutuhkan oleh Adobe Stock dan agensi yang lain itu adalah 4 juta pixel atau 4000 megapiksel seperti itu ya. Jadi nanti ukurannya disesuaikan aja, yang penting hasil akhirnya melebihi dari 4 juta pixel. Coba kita lihat dulu. Ketika kita buat 2200 kali 2200, hasilnya adalah 4 juta sekian ya. Jadi ini sudah standar dan bisa masuk ke dalam agensi Microstock. Kali ini adalah khususnya Adobe Stock begitu. Oke, kita create filenya seperti ini. Selanjutnya kita buat dua layer teman-teman ya. Yang pertama ini untuk isinya, isi background ya. Kita isi dengan background, masuk ke properties, ukurannya disesuaikan aja 2200 dikali 2200. Oke, posisinya ini 2200. Nah, posisinya rata, semuanya pas di tengah-tengah seperti ini ya. Oke, setelah sudah, di layer 2 ini kita isi dengan karya kita ya, atau desain kita. Kita copy masuk ke kanvas yang baru tadi. Untuk layoutnya disesuaikan, itu jangan terlalu besar ya, jangan terlalu besar seperti ini. Jadi seenggaknya kita kasih space di sini untuk backgroundnya begitu, dan jangan juga terlalu kecil ya untuk desainnya. Jadi disesuaikan aja. Nah, kurang lebih segini. Untuk backgroundnya, warnanya kita sesuaikan dengan desain kita tadi ya. Untuk warnanya disesuaikan aja. Kalau hal seperti ini sebetulnya hal basic sih, tinggal edit-edit aja ya. Nah, jika tahap persiapan file sudah selesai, kita tinggal save ya. Kita tinggal save aja untuk filenya ini ke dalam satu folder supaya tidak kececer kemana-mana begitu ya. Nah, kita save aja. Oke. Nah, untuk judulnya ini usahakan menggunakan minimal 5 kata ya. Di sini aku sudah pakai minimal 5 kata. Selanjutnya kita masuk file info untuk mengisi metadatanya. Nah, metadata ini wajib teman-teman ya. Kita isi autornya ini dengan nama
studio kita, kemudian author title, deskripsinya kita kasih tambahin aja di sini. Oke, seperti ini. Ratingnya 5, deskripsi writer kita kasih seperti ini. Nah, untuk keywordnya itu kita bisa ambil dan gak usah mikir secara gimana-gimana ya. Kita bisa ambil dari keyword tool yang ada di Shutterstock. Jadi biasanya kita pengen bikin keyword itu mikir gitu ya, cari-cari repot begitu. Nah, untuk efisien kita bisa cari keywordnya menggunakan keyword tool. Ini diganti vektor, kita tinggal ketik judulnya sesuai dengan tema yang ada pada desainnya, yaitu owl logo begitu ya. Nah, owl logo. Nah, nanti muncul, kita cari aja 3 teratas, add. Oke, seperti ini ya, tinggal disesuaikan aja. Nah, nanti sampai maksimal itu 50 ya, atau 42 juga sudah cukup. Kita copy, lalu kita masukkan keywordnya ke sini ya, ke bagian keyword, kita paste aja. Oke. Nah, ini udah hampir selesai untuk tahap persiapan filenya. Kemudian kita butuh file gambarnya format JPG teman-teman ya. Nah, oke, kita ekspor. Settingannya kita buat maksimum atau di high juga nggak masalah. Nah, seperti ini, kita pilih oke. Setelah sudah selesai, teman-teman lakukan, pastikan semuanya diseleksi, di expand, sehingga tidak ada teks ataupun ini ya, ataupun garis yang belum di expand ya di sininya. Nah, oke. Setelah sudah, kita save lagi. Setelah itu save as, filenya ke bentuk EPS ya, seperti ini, save. Oke, setelah itu settingannya teman-teman bisa ikuti. Di sininya opaque, sininya pakai yang versi 10 fps ya. Oke, kita pilih oke. Nah, setelah sudah selesai, masuk ke folder tempat save kita tadi. Kemudian kita buat file 2 ini seleksi dan menjadi zip ya formatnya. Oke. Nah, kita bisa pakai WinRAR aplikasinya. Jika belum diinstal dulu WinRAR, tinggal seleksi kedua file ini, add, kemudian pilih yang zip, kita pilih oke. Nah, file ini yang nantinya kita akan upload ke Adobe Stock-nya. Setelah teman-teman sudah melakukan registrasi di Adobe Stock, punya akun dan siap upload file, nah tinggal tarik aja file yang sudah kita buat zipnya tadi ke dalam akun kita. Nah, tunggu loading, mungkin sekitar 1 menit ya, tergantung berat gambar dan koneksi internetnya. Oke, kita tunggu aja. Nah, setelah sudah muncul, pada settingan di sini teman-teman perhatikan untuk keywordnya kita tinggal add all. Oke ya, kemudian pada bagian ini kita pilih no. Nah, ketika ini sudah warnanya hijau, itu artinya sudah siap submit gitu ya. Jadi kita tinggal upload aja, submit. Nah, dan nanti pihak dari Adobe Stock akan mereview desain kita apakah ditolak atau diterima. Biasanya itu akan mendapat email notifikasi ya. Nah, ketika desain kita sudah diterima. Nah, contohnya aku sudah upload beberapa waktu lalu, ada 4 gambar. Dan di sini ada keterangannya 4 accept, 0 yang dipending, dan tidak diterimanya 0 juga. Artinya yang sudah disubmit itu diterima semua. Nanti teman-teman juga akan dapat email pemberitahuan sejenis ini ketika sudah beberapa waktu atau beberapa hari ditinjau atau direview oleh pihak Adobe Stock-nya. Ketika sudah direview dan dinyatakan lolos, ya sudah, tinggal menggantungkan nasib di situ, tunggu ada yang download. Nanti kita akan dapat royalti berupa dolar dari setiap downloadnya. Dan sifatnya Adobe Stock ini adalah non eksklusif teman-teman ya. Jadi aset yang sudah kita upload dan sudah pernah di-download oleh pembeli begitu ya,
semuanya akan tetap ada di aset kita, jadi berlaku di download berkali-kali, ribuan kali pun tidak akan hilang begitu ya. Walaupun dapatnya kecil sekitar $1, $1,2, bahkan $0,8, itu kan nanti dikali dengan jumlah download yang kita dapatkan dalam 1 bulan. Nanti kita bisa payout. Nah, untuk payoutnya sendiri itu minimal $25 ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku sudah payout ya di bulan ini beberapa kali. Untuk payout itu minimalnya adalah $25 ya. Jadi ketika di sininya sudah $25, teman-teman bisa payout atau cairkan uangnya melalui PayPal begitu. Jadi ketika ininya belum $25 itu nggak bisa dicairin gitu ya. Nanti untuk meningkatkan penghasilan di Adobe Stock itu kita bermain dengan jumlah yang banyak ya, atau dengan quantity desain yang banyak. Nanti ya kita anggap aja dari 1000 desain yang kita upload di Adobe Stock, kita ambil 10%-nya aja, itu sudah 100 desain yang laku di Adobe Stock begitu ya. Misalnya dari 100 desain itu yang laku di Adobe Stock dan itu total dalam 1 bulan bisa dapat 200 download, itu tinggal dikalikan dengan royalti yang sudah kita punya begitu ya. Misalnya royaltinya per gambar adalah $1, sementara 1 bulan aset kita di download sebanyak 100 kali begitu ya. Nah, itu sudah dapat $100 dalam 1 bulan. Makanya di Adobe Stock ini perlu banget teman-teman rajin upload dan banyakin stok di situ. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa dibahas di video kali ini. Ketika ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di sana. Semoga ada manfaatnya pada pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.